Halo para supporter sejati di channel YouTube Gema Supporter, apa kabar semua? Sebelum kita mulai nih, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dulu biar nggak ketinggalan info terbaru dari kita, oke? Sip, hari ini kita bakal kupas tuntas nih, persiapan Timnas U23 Indonesia yang sebentar lagi, sebentar lagi banget, bakal hadapin Vietnam di final Piala AFF U23 2025. Kita udah kumpulkan beberapa catatan sama data menarik nih buat Anda semua. Jadi misi kita hari ini ya, pengen lihat lebih dalam gitu gimana sih kesiapan skuad Garuda Muda kita, mulai dari pemain kuncinya sampai kira-kira strateginya gimana buat laga puncak nanti. Sedikit info aja nih buat jadwal finalnya. Ingat ya, finalnya itu besok, tanggal 29 Juli 2025, kick-off jam 8 malam WIB. Langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi buat yang di Jakarta bisa merapat tuh. Kalau yang nggak bisa ke stadion, tenang aja. Bisa nonton di Indosiar, SCTV, atau streaming di video kok. Oke deh, mari kita mulai bedah ini ya. Kalau lihat catatan performa timnas kita sejauh ini, perjalanannya cukup impresif kan ya. Ada kemenangan gede banget tuh, 8-0 lawan Brunei, terus menang tipis 1-0 lawan Filipina, sempat juga ditahan imbang Malaysia 0-0, dan puncaknya ya ampun, itu semifinal lawan Thailand kemarin menang adu penalti 7-6 setelah imbang 1-1. Dramatis banget. Ini nunjukin mentalnya udah kebentuk ya, mental juara gitu. Betul, betul. Yang menarik banget di sini, kalau kita lihat ya, pertahanannya solid banget. Terutama pas fase grup, itu kan clean sheet terus. Itu jadi fondasi yang kuat banget ya. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat individu pemain, Jens Raven ini lagi on fire banget. Dia kan pemain FC Dordrecht di Belanda tuh. Udah jadi top skor sementara, 6 gol. Ingat kan hat-tricknya pas lawan Brunei? Terus gol penting juga pas lawan Thailand kemarin, yang nyamain kedudukan itu. Data scoutingnya nunjukin kecepatan sama finishingnya tuh loh. Wah, jadi ancaman serius buat lawan. Benar-benar klinis dia. Iya, ya setuju banget soal Ravan. Tapi ada kabar yang kurang enak juga nih ya dari catatan cedera. Katanya Arkan Fikri, gelandang dari Arema FC itu dipastiin absen ya karena cedera. Nah, ini gimana nih dampaknya menurut Anda? Pasti ada pengaruhnya kan ke lini tengah? Oh jelas, absennya Fikri itu lumayan berasa ya. Terutama dari segi kreativitas di lini tengah. Dia kan punya visi main yang bagus tuh. Data umpannya juga nunjukin dia bagus buat progresi bola ke depan. Tapi gini, pelatih Gerald Vandenberg ini kan punya beberapa opsi lain. Di catatan kedalaman skuad, ada nama kayak Dominikus Dion dari PSS Sleman atau Tony Firmansyah dari Persebaya. Mereka bisa aja ngisi peran itu, walaupun mungkin gaya mainnya nggak sama persis ya. Tapi fokus utamanya sih ya, gimana caranya jaga keseimbangan tim. Balance tim tetap harus dijaga. Nah, disinilah peran si Robi Darwis dari Persib jadi krusial banget. Dia kan jangkar di tengah tuh. Tugasnya buat ngatur tempo sama ngelindungin pertahanan. Ini nih jadi makin menarik, ngomongin soal kemungkinan starter lainnya. Selain nama-nama tadi, kayaknya di belakang udah cukup paten ya. Ada Kadek Arel dari Bali United yang jadi pemimpin lini belakang, terus didampingi Muhammad Ferrari dari Bayangkara FC, yang kita tahu kuat banget kan duel fisiknya. Iya, duet back tengah yang cukup menjanjikan itu. Nah, di depan nih, selain Raven yang lagi gacor, ada Hoki Caraka juga kan dari PSS Sleman. Dia penting banget katanya pas situasi set piece, terus pengalamannya juga lumayan. Betul. Hoki bisa jadi opsi atau pelengkap yang bagus. Sekarang, coba kita geser sedikit, lihat lawannya. Vietnam. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih ya, Vietnam ini bukan lawan sembarangan loh. Mereka itu juara bertahan 2 edisi terakhir, 2022 sama 2023. Dan yang perlu diingat, final 2023 itu kan kita kalah dari mereka ya, lewat adu penalti juga. Ah iya bener juga. Aduh, penalti ya waktu itu, nyesek sih. Iya kan? Nah, mereka lolos ke final tahun ini setelah menang comeback 2-1 lawan Filipina di semifinal. Itu nunjukin mental mereka juga kuat, analisis taktik mereka secara konsisten nunjukin pertahanan yang disiplin banget, terus serangan baliknya itu loh, cepet banget, itu senjata utama mereka. Ada beberapa pemain kunci mereka yang perlu diwaspadai banget. Misalnya kaptennya, si Huat Van Hang, sama penyerangnya, Nguyen Sun Bak. Pergerakan mereka harus dimatiin. Oke. Wah, jadi makin deg-degan nih nunggu finalnya. Jadi, apa nih artinya semua ini buat kita? Kesimpulan kasarnya gimana? Ya, kalau disimpulin Ski, Indonesia jelas punya modal yang bagus ya. Performa tim lagi naik, solid,
Terus pemain kunci kayak Raven lagi top performa. Ditambah lagi main di kandang sendiri di SOGBK. Dukungan supporter pasti luar biasa. Itu modal besar. Betul, faktor tuan rumah itu penting banget. Tapi tantangannya juga nggak main-main. Konsistensi permainan harus dijaga. Terus, gimana cara tim nutupin lubang yang ditinggal Fikri di tengah secara taktik? Dan yang paling penting ya, gimana cara ngelola tekanan lawan Vietnam? Mereka ini kan juara bertahan. Pengalamannya banyak di turnamen kayak gini. Mentalnya udah teruji. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan juga ya. Gimana kira-kira para pemain muda kita ini nanti ngerespon tekanan ganda? Maksudnya, main di final sepenting ini, di kandang sendiri pula, terus lawannya itu tim yang pernah ngalahin kita di final sebelumnya. Vietnam itu kan dikenal matang banget mentalnya di turnamen. Apakah nanti penyesuaian taktik di lini tengah itu bakal cukup buat ngimbangin pengalaman kolektif mereka? Itu yang menarik ditunggu. Wah, iya juga ya. Pertanyaan bagus tuh buat kita pikirin bareng-bareng. Jadi intinya sih, dari pembahasan kita ini, Garuda Muda kelihatan siap banget dan punya peluang besar buat juara. Optimislah kita. Tapi ya itu tadi, final lawan Vietnam ini bakal jadi ujian mental dan taktik yang sesungguhnya. Ujian kematangan. Oke deh, sekali lagi nih ya teman-teman, jangan lupa buat subscribe channel YouTube Gema Supporter biar nggak ketinggalan update lainnya. Terus, yuk ramaikan kolom komentar di bawah. Kasih dong prediksi skor kalian buat final besok atau pendapat kalian soal pertandingan nanti. Jangan lupa juga buat like video ini dan share ke teman-teman kalian sesama pecinta sepak bola Indonesia ya, biar makin rame dukung timnas. Oke, sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya ya.